Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bekti Nugrahaningrum dengan NIM 2221027 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan wakalah. Wakalah adalah suatu akad perjanjian yang di dalamnya menyepakati adanya suatu pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama pada pihak kedua dalam berbagai hal yang diwakilkan, di mana pihak yang diberi kuasa nantinya hanya akan melaksanakan sesuatu sebatas wewenang atau kuasa yang diberi oleh pihak pertama. Bila mandat ataupun kuasa yang diberikan sudah dilakukan oleh pihak kedua, maka berbagai tanggung jawab dan risiko atas pelaksanaan mandat ini sudah sepenuhnya menjadi kewenangan ataupun hak dari pihak pertama. Sebagai suatu perjanjian, akad wakalah tidak hanya tanpa batasan waktu, namun justru akan dibatasi oleh waktu, hanya untuk jangka tertentu yang biasanya jangka pendek seperti 1 bulan ataupun dalam jangka 1 tahun. Pasalnya, pelimpahan atau pendelegasian kekuasaan atau mandat ini hanya berlaku sementara atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja. Akad wakalah digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sendiri sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, yaitu rukun wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan yang disebut al-taukil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan ataupun ijab qabul. Berikutnya, syarat wakalah. Yang pertama, pekerjaan atau urusan itu tidak dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan dalam hal pengerjaan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga membaca Al-Quran. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas, maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku. Yang keempat yaitu sigat. Hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian diterima oleh wakil. Dalam sigat qabul, si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap sah. Jenis-jenis wakalah. Yang pertama yaitu al-wakalah al-khosos. Adalah proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Spesifikasinya pun telah jelas. Contohnya, wakalah jenis ini adalah seperti membeli sepeda motor tipe A ataupun menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua, yaitu al-wakalah al-ammah, adalah proses pendelegasian wewenang yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi tertentu. Contoh wakalah jenis ini misalnya, belikanlah aku mobil apa saja yang menurutmu bagus dan hemat bahan bakarnya.
Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah adalah akad wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya, jenis ini misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Yang keempat, dan juga yang terakhir, al-wakalah mutlaqah adalah akad wakalah tentang wewenang dan wakil yang dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Contohnya yaitu, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkannya. Berakhirnya wakalah dapat terjadi apabila jika ada salah satu pihak yang berwakalah meninggal. Yang kedua, diberhentikannya suatu aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Dalam hal ini diketahui oleh penerima kuasa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.